Pangeran neraka yang juga dikenal dengan The Seven Princes of Hell disebut-sebut sebagai 7 iblis terkuat. Menurut Mythology Explained, 7 pangeran neraka diklasifikasikan sebagai personifikasi dari 7 dosa mematikan atau 7 deadly sins, adalah konsep moral dalam tradisi yang menyoroti dosa-dosa yang dianggap sebagai akar dari berbagai dosa lain. Di dalam kegelapan yang dalam, 7 pangeran neraka berkumpul untuk merencanakan penghancuran dan godaan atas ciptaan Tuhan. Setiap pangeran masing-masing mewakili dosa dan godaan yang mencobai iman dan moralitas. Berikut adalah 7 dosa mematikan. Pertama, Lucifer, pemimpin pemberontak atau kesombongan. Kesombongan adalah dosa yang merujuk pada kebanggaan berlebihan dan kepercayaan diri yang melampaui batas. Ini dianggap sebagai akar dari dosa lainnya, karena seseorang yang sombong cenderung mengabaikan kebenaran dan memandang rendah orang lain. Manusia yang dikuasai oleh kesombongan akan merasa dirinya paling benar di antara yang lain. Sifat ini juga bisa membuat manusia sangat mencintai dirinya sendiri dan akan melakukan apapun untuk menjaga harga dirinya. Kesombongan tersebut digambarkan oleh Lucifer, memimpin para pangeran neraka dengan pemberontakan melawan Tuhan. Ambisinya yang besar memandu pasukan setan dalam upayanya untuk menggulingkan kedaulatan Tuhan. Pada awalnya dikatakan, Lucifer merupakan malaikat dengan peringkat tertinggi yang selalu dekat dengan Tuhan dan oleh karena itu Tuhan memperbolehkannya untuk berkuasa atas bumi. Sayangnya, karena Lucifer sangat mencintai dirinya, sombong, dan ingin berkuasa atas singgasana alam semesta, termasuk kerajaan surga. Ketika Tuhan meninggalkan tempat duduk singgasananya, ia berani menduduki tempat duduk tersebut. Hal ini membuat para malaikat di surga murka karena dianggap tidak menghormati Tuhan. Peperangan antara malaikat di surga pun terjadi sampai akhirnya malaikat Michael turun tangan dan berhasil mengusir Lucifer dari surga bersamaan dengan malaikat lain yang mendukungnya. Kedua, Mammon, pangeran kekayaan. Mammon menggoda manusia dengan kekayaan material. Dia mencoba membutakan mata manusia terhadap nilai-nilai spiritual, menggiring mereka ke dalam ketamakan dan kelalaian terhadap keadilan sosial. Mammon sering diasosiasikan dengan wujud iblis yang sangat rakus, dengan uang, kaya, dan juga pelit. Ia akan menambah kekayaannya dengan merampas kekayaan para penyembahnya. Pengaruh Mammon dapat dilihat sepanjang sejarah manusia, mulai dari keserakahan kerajaan kuno hingga korupsi dalam politik modern. Warisannya memperingatkan akan bahaya ambisi yang tidak terkendali dan pentingnya kesederhanaan dan kesederhanaan. Ketiga, Asmodeus, Raja Nafsu Asmodeus, atau disebut juga Pangeran Nafsu Birahi, mencoba menggoda manusia dengan godaan keinginan duniawi. Dia menciptakan godaan yang menghancurkan keharmonisan dalam hubungan dan moralitas. Dia digambarkan memiliki 3 kepala, yaitu seperti banteng, laki-laki bermahkota, dan kepala domba jantan. Dia digambarkan juga memiliki ekor ular, dan dari mulutnya mengeluarkan api. Selain itu, ia duduk di atas sebuah naga dari neraka dan sambil memegang tombak. Manusia yang tergoda dalam godaan Asmodeus akan dihukum selamanya dalam neraka. Tingkat 2 neraka. Tingkat 2 adalah tingkatan bagi mereka yang terkait dengan dosa seks dan pikiran kotor. Hukumannya adalah berada dalam badai yang luar biasa menggerikan. Keempat, Satan, penipu besar atau kemarahan-kemarahan, merujuk pada amarah yang tak terkendali dan kebencian yang mendalam. Ini dapat mengarah pada tindakan kekerasan dan kekacauan jika tidak dikendalikan. Sifat marah ini digambarkan Satan, pangeran penipu, memanfaatkan keraguan-raguan dan kebingungan manusia. Ia menyesatkan mereka dari kebenaran dan menggoda agar memilih jalan kesesatan, memperlambangkan amarah yang bersifat destruktif hingga memicu dosa besar lainnya
yaitu pembunuhan atau bahkan bunuh diri karena marah terhadap dirinya sendiri. Ada yang bilang jika sosok setan ini berbeda dengan sosok Lucifer, tapi ada juga yang beranggapan jika setan adalah sifat amarah dari Lucifer itu sendiri. Kelima, Beelzebub, penguasa kegelapan. Beelzebub menciptakan kekacauan dan ketidakharmonisan. Dia merayu manusia agar terjerumus ke dalam kemarahan dan kebencian, menyebabkan perpecahan di antara mereka. Dia digambarkan sebagai rajanya para lalat. Dikatakan, jika dia menggoda manusia untuk hamburkan makanan, saking banyaknya hingga makanan itu dikerubungi oleh lalat. Dikatakan, jika Beelzebub sebagai pertanda musibah besar. Keenam, Leviathan, raja kepala besar atau kesombongan. Kesombongan adalah dosa yang merujuk pada kebanggaan berlebihan dan kepercayaan diri yang melampaui batas. Ini dianggap sebagai akar dari dosa lainnya, karena seseorang yang sombong cenderung mengabaikan kebenaran dan memandang rendah orang lain. Manusia yang dikuasai oleh kesombongan akan merasa dirinya paling benar di antara yang lain. Sifat ini juga bisa membuat manusia sangat mencintai dirinya sendiri dan akan melakukan apapun untuk menjaga harga dirinya. Sifat sombong ini digambarkan Leviathan, pangeran kesombongan, membangkitkan perasaan bangga dan angkuh. Dia mencoba membuat manusia melupakan ketergantungan pada Tuhan dan menyebabkan ketidaksetujuan terhadap kehendaknya. Ia berwujud seperti makhluk laut yang di dalam mulutnya terdapat lubang neraka. Ketujuh, Belphegor, pangeran kemalasan. Belphegor adalah lambang kemalasan yang memiliki wujud sebagai makhluk mengerikan yang berjenggot, memiliki tanduk, dan berkuku tajam. Belphegor menggoda manusia dengan keengganan untuk berusaha dan berkarya. Dia menciptakan godaan untuk menyebabkan kemalasan spiritual dan kehancuran moral. Dengan kekuatan mereka yang terkumpul, para pangeran neraka ini berusaha menghancurkan iman dan ketaatan manusia kepada Tuhan. Namun, di tengah-tengah ujian dan godaan ini, harapan muncul. Seorang pahlawan spiritual bersiap untuk menghadapi pangeran-pangeran tersebut, membawa cahaya kebenaran dan pertobatan kepada yang tergoda.